ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran SKI. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Zaidana Mariski, MPM 2304010006 dari Pendidikan Agama Islam. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Penja Husnia Amelia, NPM 2304010022. Halo, aku Alfiana Nur Arifah, NPM 2304010031. Halo teman-teman, nama aku Elfatih Salmar Salita Setiano, NPM 2304010004. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa. Selamat pagi anak-anak. Pagi baru. Oke, di sini sudah ada gambar-gambar nih. Sudah ada gambar-gambar yang ada di papan tulis. Nah, apabila kalian itu melihat ada tulisan Mekah dan juga gambar Ka'bah dan juga nih ada berhala dan lasak. Itu kalau kalian tahu itu tuh menyangkut materi apa sih kita? Sejarah. Oke, kurang tepat. Iya, ini kan bahasa. Terus materi yang akan kita pelajari apa ini? Bahasa Arab. Oke, kamu pilih. Coba baru apa ya? Masyarakat. Oke, tapi benar kalau kalian gabungkan ini bisa menjadi satu kalimat yang menunjukkan kita akan belajar materi tersebut. Masyarakat. Oke, masyarakat maka ada yang bisa menyempurnakan lagi. Pas. Yang akan materi kita yang akan kita pelajari yaitu adalah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, yang dimana kita akan mempelajari yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Kita lanjut. Apa sih yang kalian ketahui istilah zaman sebelum datangnya Islam? Disebut masa apa itu? Ini pertanyaannya. Yaitu masa-masa jahiliyah, yang dimana kita ketahui nih ada gambar berhala. Jelas ini gambar berhala. Itu Lata, Mana, dan Uzza. Itu sebelum datangnya Islam, mereka menyembah yang namanya Lata, Mana, apa akan bertanya dari ada berapa berhala di Mekah pada waktu masa jahiliyah? Ada yang tahu? Salah. Ada berapa? Ya iya, apa itu? Itu ada nominalnya berapa itu? Lebih dari 11. Ada yang bisa menjawab? Ayo. Mbak Alfiana nih, bisa dikatakan lebih dari 300 berhala. Tapi yang paling tenar kan ini, yang paling tenar yaitu Lata, Mana, dan Uzza. Yang Uzza ini harusnya ada di sini di atas tempat. Dia yang paling dipuja oleh seluruh masyarakat Arab waktu zaman jahiliyah. Apa sudah ada pada waktu awal berbangunnya Ka'bah itu pada masanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail.
rukun dalam haji yaitu syak, sa'i itu pada waktu Nabi Ibrahim Ismail. Oke, di sini ada juga kedudukan perempuan nih. Ada tahu kedudukan perempuan pada masa jahiliyah itu mereka dianggap oleh masyarakat itu sebagai mempunyai kedudukan yang sebagai aib. Jadi perempuan sendiri pada masa tersebut itu sangat tidak dihormati oleh masyarakat jahiliyah Arab. Dan satu pertanyaan terkait kultur atau kebudayaan masyarakat. Karena kan kita tadi judul dari pertemuan kita adalah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datang Islam. Oke. Yang paling menonjol kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datang Islam. Pertama apa? Oke, menyembah berhala. Yang kedua, ada yang tahu? Oke, mau berbagi perempuan yang kedua. Yang ketiga, oke, penjagaan. Yang keempat, Jadi apa yang dikasihnya semua, Pak? boleh yang baik juga sebutkan. Oke, perdagangan. Oke, jujur, amanah, amanah. Oke, itu yang paling baik dari kultur masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Jadi banyak sekali terkait kebudayaan masyarakat Mekah itu sebelum datangnya Islam. Yang paling jeleknya itu adalah mereka menyembah berhala.
mereka dari rumah nih, pojok-pojok rumah. Nah mereka tuh berbondong-bondong nih ke pasar bekas namanya. Di mana pasar bekas ini mereka tempat atau ibaratnya kalau bilang itu di pasar ya, di mana semua itu sudah ada, mulai dari perdagangan, mulai dari perdagangan perdagangan itu nggak cuma perdagangan sebatas kayak makanan, minuman dan lain sebagainya, tapi di sini juga ada namanya perdagangan perdagangan. Dan yang paling menariknya pasar bekas sendiri ada salah satu tempat yang dimana khusus untuk orang-orang benar-benar sakit. Bahkan sama kita pun kalau kita membuat puisi dan kita bisa membuat puisi tersebut menjadi kata-kata yang pun kita apalagi waktu zaman jahiliyah di mana mereka berlomba-lomba untuk berlomba membuat syair, dan syair yang paling bagus itu nanti mendapatkan sebuah penghargaan. Nanti tahu penghargaannya apa? Salah satu penghargaan dari masyarakat kita yaitu apabila syairnya itu menarik dan bagus dan juga menjawab yang diinginkan orang lain, akan mendapatkan penghargaan yaitu ditempelkan di itu syairnya, jadi ditempelkan di yang pada waktu musim-musim haji atau musim-musim bulan-bulan Dzulhijjah yang dimana akan dipertontonkan oleh masyarakat. Di sini Bapak punya saya bikinnya teman-teman semua di sini Bapak akan ekspresi terkait apa ya? Dia juga mengantuk Pak. Ekspresinya mungkin sedikit kanak-kanak karena juga kita akan bermain di salah satu permainan waktu sampai negara yang kita berekspresi. Di sini ada namanya tempat lari, mungkin melatih fokus kita juga. Ya, oke. Apabila nanti Bapak bilang saya maka kita jadi apa hanya saja bukan dari ini kan. Saya senang kita ini senang sambil senyum senang, saya senang. Yuk kita silakan. Kita ulang lagi, saya senang hidup sehat bersemangat jangan lupa yo. Kau ya, kita kayak kita berdua. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, bisa? Bisa. Yuk kita coba. 1, 2, 3. Saya senang Hidup sehat bersemangat. Saya senang Hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup saya sehat. Saya
tetangganya. Yang selanjutnya pion atau orang-orangan. Dan yang terakhir adalah yang paling seru adalah soal-soal yang terbentuk nomor yang ada di papan olahraga. Cara mainnya gimana? Yaitu kita melempar batu ini contoh. Nomor 5. Ya. Kita jalankan. Kan ada angka nih 1, 2, 3, 4, 5. Dapat nomor 5. Kita mengambil soal nomor 5. Nih, soal nomor 5. Kita balik. Jadi di baliknya sini ada soal yang dimana kalian harus menjawab soal tersebut dengan baik. Benar. Bisa dibaca? Bisa. Bila anak bisa masuk untuk permainan permainan. Oke. Sebelum kita bermain, pertama adalah Mbak Alfiana. Di samping ini. Nomor maju 3 langkah. 2, 3. Yuk, bisa dipilih soal. Selain berhala, sebagian masyarakat Arab juga mempercayai takhayul seperti menentukan nasib menggunakan anak panah yang disebut azrafa. Oke, benar banget. Bener maju nggak, Pak? Juga. Berapa langkah, Pak? As. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya, salah. Oke. 1. Salin nomor 1, guys. Oh, nggak urut sih, Pak. Kan biar kan. Bagaimana pandangan masyarakat Arab pra-Islam terhadap konsep dari kebangkitan dan akhirat? Aku nggak tahu, Pak. Berarti mundur. Iya. Ayo, sekarang Mbak Alfiana lagi. Ya Allah. 2. 2. Ya, harusnya 1 biar dapet tangga. Maaf, Pak. Apa bentuk risetnya yang paling dibanggakan oleh masyarakat Makkah pra-Islam? Tadi saya udah menyampaikan Bu ya. Syair, Pak. Yuk, bisa maju. Iya. Bagaimana pandangan masyarakat Arab pra-Islam terhadap konsep hari kebangkitan dan akhirat? Aku nggak tahu, Pak. Kita sudah di penghujung pembelajaran kita. Kita tadi sudah bermain yang namanya Sunnah. Nah, kita mau bahas apa? Iya, nggak bisa jawab, Pak. Jadi tadi mundur aja ya. Oke. Bagaimana nih anak-anak terkait pembelajaran kita atau permainan Sunnah Kurma? Seru atau tidak, teman-teman? Tadi siapa yang menang? Ini Ya. Oke. Jadi seru banget ya permainan ini. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pada sesi kali ini, kita sedikit apa namanya mengulas terkait hal ini, di mana kebudayaan Islam yang paling menonjol kebudayaan masyarakat Mekah
sebelum kita mengakhiri